A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita akan meneruskan pembahasan tentang materi kita tentang unsur-unsur hadis, yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk Madrasah Aliyah kelas 10 semester genap, dan ini juga untuk SMA dan sederajat dan untuk pesantren secara umum. Kita kemarin sudah membahas tentang apa itu sanad dan apa itu matan, yaitu sanad hadis dan matan hadis. Sekarang kita akan mendiskusikan, mempelajari tentang apa itu rawi hadis. Ya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian rawi dan contohnya atau perawi. Rawi atau perawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama atau perawi pertama adalah para sahabat, dan rawi terakhir atau perawi terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain. Suatu hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah terbukukan atau terdewan ya, dalam diwan-diwan atau buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang termaksud dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakhrijkan atau yang dikeluarkan dari suatu kitab hadis, pada umumnya membubuhkan nama rawi terakhirnya pada akhir matnul hadis atau matan hadisnya. Untuk lebih memperjelas pengertian sanad, matan dan rawi, mari kita perhatikan hadis berikut. Misalnya sebuah hadis an Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alaih. Artinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Hadis muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalimat an Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat ini disebut dengan sanad. Sementara kalimat man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, kalimat ini disebut matan. Sementara kalimat muttafaqun alaih disebut rawi atau perawinya. Muttafaqun alaih ini disebut juga riwayat dari Bukhari dan Muslim, yang artinya disepakati atasnya. Selanjutnya kita kasih contoh lain, misalnya hadis an Abdullah bin Amr bin al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, rawahul Baihaqi. Kalimat berikut disebut sanad, yaitu an Abdullah bin Amr bin al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sementara kalimat berikut disebut matan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sedangkan kalimat rawahul Baihaqi ya disebut rawi atau perawi hadis. Ini berarti bahwa rawi yang terakhir bagi kita ialah Imam Bukhari, Imam Muslim dan pada contoh pertama tadi, dan Baihaqi pada contoh yang kedua. Berikutnya kita coba untuk menjelaskan tentang apakah syarat-syarat menjadi rawi atau perawi hadis. Syarat-syarat perawi hadis yaitu yang pertama ia harus adil, yang kedua dia harus muslim. Menurut ijma' ulama, seorang perawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis maka ia haruslah muslim. Periwayatan kafir tidak sah. Seandainya seorang fasik saja kita disuruh klarifikasi, maka lebih-lebih perawinya yang adalah kafir.
kaitan dengan masalah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan, sehingga kamu akan menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian syarat perawi yang ketiga adalah baligh. Yang keempat, syarat perawi berikutnya adalah berakal. Yang kelima, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, dan berikutnya tidak sering melakukan dosa kecil, dan terakhir atau ketujuh yaitu dhabit. Apa itu dhabit? Dhabit di sini mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, dhabit dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa. Dhabit yang kedua, dhabit dalam arti dia dapat memelihara kitab hadis dari gurunya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan. Para santri, para siswa-siswi Madrasah Aliyah SMA dan Sederajat, berikut ini adalah daftar para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu yang pertama Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan sekitar 2.630 hadis. Berikutnya sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sekitar 2.286 hadis. Kemudian yang keempat, istri Rasulullah SAW Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan sekitar 2.210 hadis. Kemudian yang kelima, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Kemudian ada sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis sekitar 1.540 hadis. Kemudian ada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Kemudian di sini kita coba akan membahas tentang bagaimana sistem para penyusun kitab hadis dalam menyebutkan nama perawi, nama rawi ya. Suatu hadis terkadang mempunyai sanad yang banyak. Dengan kata lain, bahwa hadis tersebut terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab atau diwan-diwan hadis yang berbeda perawi atau akhirnya. Misalnya ada sebuah hadis di samping terdapat dalam Sahih Bukhari, hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim misalnya, juga dalam Sunan Abi Dawud, ada juga di dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Untuk menghemat mencantumkan nama-nama rawi yang banyak jumlahnya tersebut, penyusun kitab hadis biasanya tidak mencantumkan nama-nama itu seluruhnya, melainkan hanya merumuskan dengan bilangan yang menunjukkan banyak atau sedikitnya rawi hadis pada akhir isi hadisnya. Misalnya rumusan yang diciptakan oleh Ibnu Ismail As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam, ada kata-kata ungkapan misalnya akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh 7 perawi misalnya. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh 7 perawi, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian ada kata-kata akhrajahus sittah yang dikeluarkan oleh 6 perawi. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh 6 orang rawi, yaitu 7 rawi tersebut di atas selain Imam Ahmad. Kemudian ada akhrajahul khamsah. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang rawi, yaitu 7 rawi disebut di atas dikurangi Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi akhrajahul arba'atu wa Ahmad. Maksudnya hadis tersebut diriwayatkan oleh para ashabus sunan yang 4 ditambah Imam Ahmad. Akhrajahul arba'ah, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan yang 4, yaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada lagi akhrajahus salasa, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang perawi, yaitu Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Atau dapat juga dikatakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan yang 4 selain Ibnu Majah. Kemudian ada lagi akhrajahus syaikhani, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi akhrajahul jamaah, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis yang banyak sekali jumlahnya. Adapun rumusan yang dikemukakan oleh Mansur Ali Nasif dalam kitabnya At-Tajul Jamil Usul juz 1 misalnya di halaman 1, disebutkan juga ada rawahus syaikhani, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya.
Kemudian rawahus salasa, maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim plus Abu Dawud. Kemudian rawahul arba'ah, maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh 3 orang perawi tersebut, di atas ditambah dengan At-Tirmizi. Kemudian rawahul khamsah, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang rawi ditambah dengan An-Nasai. Kemudian ada rawahu ashabus sunan, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang pemilik kitab-kitab sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasai. Lain daripada itu, perlu diketahui bahwa Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar juz 1 halaman 22 mengemukakan rumusan yang berbeda dengan rumusan-rumusan di atas. Misalnya muttafaqun alaih, maksudnya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sedangkan kalau hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dirumuskan dengan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Itu beberapa pendapat para ulama tentang sistem penyebutan nama-nama rawi. Para santri, siswa madrasah aliyah dan yang sederajat dan para murid-murid semua. Kemudian kita akan membahas tentang rijalul hadis, ya. Tentang rijalul hadis. Di sini kita akan coba menjelaskan pengertian rijalul hadis dan contoh-contohnya. Para perawi hadis itu disebut rijalul hadis, ya. Untuk dapat mengetahui keadaan para perawi hadis itu terdapat ilmu namanya ilmu rijalil hadis. Apa itu ilmu rijalil hadis? Ilmun yubahatsu fihi an ruwatil hadis minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum. Artinya ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Dalam ilmu rijalil hadis ini dijelaskan tentang sejarah ringkas para perawi hadis dan riwayat hidupnya, mazhab yang dianut serta sifat-sifat perawi dalam meriwayatkan hadis. Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu ini banyak macamnya. Ada yang hanya menerangkan riwayat singkat dari sahabat Nabi, dan ada yang menerangkan riwayat hidup perawi secara lengkap. Ada juga yang menjelaskan para perawi yang dipercaya thiqah saja. Ada juga yang menerangkan riwayat-riwayat para perawi yang lemah-lemah atau ad-du'afa atau para mudallis, atau para pembuat hadis maudhu' misalnya. Dan ada yang menjelaskan sebab-sebab dicatat dan sebab-sebab dipandang adil dengan menyebut kata-kata yang dipakai untuk itu serta martabat-martabat perkataan. Pertama, seorang ulama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat ialah Imam Bukhari. Kemudian tahap itu dilaksanakan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Sesudah itu bangunlah beberapa ahli lagi. Di antaranya yang penting diterangkan ialah misalnya Ibnu Abdul Bar tahun 463 Hijrah. Kitabnya bernama Al-Isti'ab. Sementara itu kemudian pada permulaan abad ke-7 Hijrah, Izzuddin Ibn al-Asir tahun 630 Hijrah mengumpulkan kitab-kitab yang telah disusun sebelum masanya dalam sebuah kitab besar yang dinamai Usdul Ghabah. Ibn al-Asir ini adalah saudari dari Majduddin Ibn Asir, pengarang An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Sementara kitab Izzuddin diperbaiki oleh Az-Zahabi tahun 757 Hijrah dalam kitab At-Tajrid. Sesudah itu di dalam abad yang ke-9 Hijrah muncullah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Isabah. Dalam kitab ini dikumpulkan Al-Isti'ab dengan Usdul Ghabah dan ditambah dengan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kitab ini telah diringkas lagi oleh As-Suyuti dalam kitab Ainul Isabah. Baik, sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.